Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus. Pagi hari ini puji Tuhan, Tuhan memberi kepada kita kesempatan untuk kita dapat beribadah secara online. Mari kita menyiapkan hati kita masuk dalam penyembahan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mengangkat pujian bersama-sama, ku datang padamu membawa pujianku. Ku datang padamu membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup pecah
luar biasa. Kau bagaikan fajar yang bersinar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Janjimu sepasti udara segar yang kami hirup tiap hari. Sungguh Kau Allah yang baik. Sungguh Kau Tuhan kami yang baik. Kau Bapa kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami buat tantangan-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus. Kami memiliki-Mu Tuhan. Dan Engkau memiliki hidup kami. Dan hidup kami bukan lagi kami yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Dalam hati kami, dalam jiwa kami, dalam roh kami. Kami mau tetap terus memegang janji-Mu. Tetap terus berpengharapan kepada Engkau. Terima kasih untuk hari ini. Kami percaya hari ini Engkau tetap menyertai. Kau tetap melindungi. Kau tetap memberkati. Kau tetap berikan wajah-Mu bagi kami. Dan sebentar Tuhan, bagian kami untuk memberikan hati, membuka hati untuk firman-Mu. Terus Tuhan Engkau Roh Kudus bicara, melawati setiap kami, jemaat-Mu di rumah masing-masing. Engkau sampai kepada setiap mereka. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang. Kita mau menyanyikan pujian ini bersama-sama sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan.
Haleluya, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Saya percaya sidang jemaat telah mengalami kasih karunia Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-51. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti ini yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 7 perkataan Tuhan Yesus tentang akulah, akulah. Semua terdapat di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal 6 ayat 48, akulah roti hidup. Yohanes pasal 8 ayat 12, akulah terang dunia. Yohanes pasal 10 ayat 9, akulah pintu. Yohanes pasal 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Yohanes pasal 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 15 ayat 1, akulah pokok anggur yang benar. Jadi makna dari akulah roti hidup, Yesus mengaku bahwa dialah yang diperlukan oleh setiap orang yang berdosa. Tanpa Yesus, orang berdosa akan binasa. Hanya Yesus yang dapat memuaskan jiwa setiap manusia. Jadi dari ayat 51 ini kalau kita simpulkan bahwa sungguh sangat sederhana cara menerima Tuhan Yesus Kristus. Kalau seseorang makan roti ini, siapapun dia, ia akan hidup selama-lamanya. Istilah makan penuh arti dan perlu kita renungkan dengan seksama. Yang pertama, kalau kita makan, kita sebagai manusia ada 3 kali kita makan. Makan pagi, makan siang, dan makan sore. Roti, Yesus yang berkata, akulah roti hidup. Bicara soal kalau kita makan secara jasmani, tubuh kita akan beroleh kekuatan. Demikian juga kalau kita makan roti hidup,
rohani kita akan beroleh kekuatan. Ketika rohani kita kuat, ya, saya percaya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan mempunyai iman yang kuat. Sebab yang kita makan adalah roti hidup, yaitu firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dialah roti hidup yang sanggup memuaskan, yang sanggup memberikan kekuatan bagi roh kita. Kalau kita hari-hari tidak makan, kita akan lemas. Badan kita akan loyo, tidak bersemangat. Tetapi kalau kita makan rohani, maka roti hidup itu memberikan kekuatan bagi roh kita. Roti hidup itu sanggup memuaskan bagi roh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, makan roti merupakan tindakan penerimaan. Contoh, di meja sudah siap sedia hidangan, makanan. Tetapi kalau kita tidak menikmati makanan jasmani itu, kita tidak bisa apa-apa. Tetapi mari secara rohani kita nikmati makanan itu, hidangan itu. Demikian juga ketika kita makan roti hidup, kita menikmati roti hidup itu. Roti hidup itu kita nikmati senikmat-nikmatnya. Artinya, saudara, kita memiliki Kristus sebagai roti hidup. Inilah yang akan menjadi berkat bagi kita. Rohani kita akan diberkati kalau kita memiliki Yesus Kristus menjadi roti hidup bagi kita. Dengan demikian kita akan lebih mengenal Kristus lebih dalam. Sebab dia sebagai roti hidup, dia dapat menyegarkan, dia dapat menguatkan, bahkan dia menyehatkan rohani kita. Yang ketiga, pengertian dari akulah roti hidup, makan merupakan tindakan pribadi. Kalau kita ingin kenyang, kita harus makan. Demikian juga kita makan dengan sendirinya kita makan. Artinya, mari kita mengenal Kristus secara pribadi. Kita menerima Kristus secara pribadi. Kalau kita menerima Kristus secara pribadi, kita akan mengenal sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat pribadi inilah kita akan lebih mengerti siapakah Yesus Kristus itu. Jadi kalau ayat 51 dia berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ada 3 pengertian yang tadi saya katakan. Dari yang pertama, roti memberikan kekuatan bagi tubuh kita. Rohani kita juga kuat. Yang kedua, makan roti adalah tindakan penerimaan kita. Kita nikmati roti itu sehingga rohani kita menjadi kuat dan miliki Kristus dengan mengenal sifat-sifatnya. Lalu yang ketiga, kita makan roti adalah satu tindakan pribadi kita. Makin hari kita makin mengerti sifat-sifat Kristus. Jadi tidak salah dia berkata di ayat 51. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara sidang jemaat, roti yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah dagingnya yang diberikan untuk hidup dunia. Yesus memberi daging, berarti Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban dengan sukarela, memberikan hidupnya
Oleh karena itu dalam hal ini Kristus memberikan dirinya bukan hanya sebagai dia turun dari sorga, tetapi orang yang telah datang untuk mati. Di dalam dagingnya yang diberikannya dengan sukarela sebagai korban pengganti untuk hidup dunia. Kehidupannya yang mulia itu telah dijadikan pengganti untuk kehidupan kita yang gagal. Dari kehidupan kita yang gagal, Tuhan dapat mengubah menjadi kehidupan yang berhasil. Amin. Kita akan mengikuti perjamuan kudus. Pastikan jemaat yang dikasihi Tuhan sudah memegang roti dan air anggurnya. Sebelumnya kita mau menyanyikan pujian kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Engkaulah roti hidup yang dapat memberikan kekuatan kami. Kami percaya Engkaulah roti hidup yang agar kami dapat menikmati dan memiliki Engkau secara pribadi.
Demikian juga kami percaya Engkaulah roti hidup, agar kami lebih mengenal sifat-sifat-Mu secara pribadi ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Sebentar kami mau mengikuti perjamuan kudus. Kuduskan kami Tuhan, sucikan kami. Kalau kami ada salah, kami ada dosa, kami mohon ampun ya Tuhan Yesus. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Kami boleh layak mengikuti perjamuan kudus. Karena dengan perjamuan kudus kami makan roti yang adalah tubuh Tuhan Yesus. Minum air anggur yang adalah lambang dari darah-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Layakkan kami mengikuti perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, pastikan kita mau pegang hosti. Angkat hosti ini di tangan kanan. Dengar pembacaan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, dengan iman kita makan hosti ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kita pegang air anggur, dengar pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita minum air anggur. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar sebagian firman Tuhan. Kami sudah melakukan perjamuan kudus. Kami mengikuti perjamuan kudus adalah memperingati Engkau Tuhan Yesus. Kami makan roti yang adalah lambang dari tubuh-Mu Tuhan. Kami minum air anggur yang adalah lambang dari darah-Mu Tuhan Yesus. Kami mengikuti persekutuan dengan Engkau, persekutuan dengan secara pribadi, sehingga kami yang lemah kami dikuatkan, kami yang susah kami dihiburkan, kami yang sakit kami disembuhkan. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi, bilur-bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan. Kuasa perjamuan kudus ini juga yang menyembuhkan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan semangat kami seorang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Di tengah pandemi ini Tuhan tolong. Tuhan tolong kami, beri kami tetap berharap kepada Tuhan. Beri kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu setia memimpin, membimbing kami, memberkati kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, memberkati sidang jemaat dimanapun berada. Tuhan memberkati dalam rumah tangganya. Tuhan memberkati dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam pendidikannya, kesehatannya. Tuhan memberkati.
Kalau ada yang punya masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Allah Bapa memberkati engkau. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau di dalam persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan dikasihi Tuhan berkata, amin.